Ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu ini sampai berteriak histeris saat berdesakan mendapatkan daging kurban di Masjid Sultan Agung Cibodas, Kota Tangerang kemarin. Warga tak sabar karena sudah mengantri lama di pintu gerbang masjid. Petugas Satpol PP dan Polsek Jatiuwung tak bisa berbuat apa-apa saat warga menerobos pengamanan petugas. Panitia sebenarnya sudah menjadwalkan pembagian hewan kurban pada siang hari. Namun sebagian warga sudah datang sejak pagi karena takut kehabisan daging. Sebenarnya itu cuma ngantri biasa tiap tahun yang dari datang itu ngantri. Cuma ngantri tapi mereka takut kebagian, tapi semua kebagian. Nah, tapi saat ini kondisi aman ya Pak? Kondisi aman. Banyaknya warga yang datang membuat panitia terpaksa mengurangi berat kantong daging agar semua warga kebagian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sapi simental Presiden Prabowo berbobot 845 kg disembelih di halaman Masjid Al-Muhajirin, Surabaya. Sejumlah jemaah haji Indonesia pingsan dan jatuh sakit saat menuju Jamarat untuk melempar jumroh. Meski sudah dipastikan lolos ke putaran keempat, skuad Garuda bertolak ke Jepang guna melakoni laga lanjutan kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Angelika Deavaga. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam hari ini pemirsa, pasca kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Warga mengais sisa barang dari rumah mereka yang terbakar. Warga berharap barang tersebut laku terjual ke lapak barang bekas demi bisa menyambung hidup. Sejumlah korban kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara masih berusaha mencari barang berharga di rumah mereka yang terbakar. Mereka juga membawa perkakas untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Nantinya barang-barang yang masih tersisa akan dijual ke penjual barang bekas demi bisa menyambung hidup. Sementara itu, para korban yang terdampak saat ini masih mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Warga mengaku mendapat bantuan makanan selama berada di pengungsian. Berarti untuk saat ini Ibu untuk beristirahat di mana Bu? Kalau istirahat ya di tenda, kalau ini ya kalau sore pagi ya di tenda, kalau tidur ya di tenda, ada tenda pengungsian kok. Ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta atau mungkin dari yang lainnya Bu? Alhamdulillah kalau makanan sudah ada, kalau makanan minuman ada. Itu cuma segitu adanya. Iya. Sebelumnya kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di RT 17 RW 4 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat siang kemarin. Api dapat dipadamkan 12 jam kemudian, usai 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setidaknya ada 450 rumah terbakar dan 3.200 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Seekor sapi diangkut menggunakan mobil pick-up terlepas dari talinya dan melarikan diri ke jalan raya di Bandar Lampung, Lampung. Sementara di Bandung, Jawa Barat, 5 warga luka-luka dan 1 warga dilarikan ke rumah sakit akibat diseruduk sapi. Sapi lepas di Mall Kartini. Sapi lepas, kacau.
Sapi lepas. Seekor sapi yang diangkut menggunakan mobil pick-up lepas dari talinya dan melarikan diri ke jalan raya di Bandar Lampung, Lampung. Sapi lepas. Sapi yang rencananya akan dikurbankan di Masjid Al-Muwanah ini berlari sejauh sekitar 1 km hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh warga. Ketua Panitia Penyembelihan Kurban Masjid Al-Muwanah, Supardi, mengatakan sapi tersebut sempat membuat panik warga, namun beruntung dapat diamankan kembali tanpa menimbulkan korban atau kerusakan. Sementara di Serang, Banten, seekor sapi berontak ketika akan dibawa ke lokasi penyembelihan. Panitia kewalahan menenangkan sapi yang berontak hingga terjatuh tersungkur akibat ditarik tali pengikat sapi. Sapi ngamuk tersebut sempat masuk ke dalam gedung Gerindra dan merusak barang-barang yang ada di dalamnya. Meski sempat terjadi kepanikan, tidak ada korban luka serius dalam insiden tersebut. Selain itu di Bandung, Jawa Barat, terekam CCTV seekor sapi menyeruduk anak-anak hingga terinjak sapi. Akibat kejadian tersebut, 5 orang mengalami luka-luka dan 1 orang dilarikan ke rumah sakit Immanuel karena mengalami patah tangan sebelah kiri. Dengan kejadian tersebut, panitia hewan kurban Masjid Al-Hidayah meminta maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto disembelih di halaman Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya, Jawa Timur. Sapi simental berbobot lebih dari 800 kg akan dibagikan untuk warga sekitar di masjid. Sapi simental Presiden Prabowo berbobot 845 kg disembelih di halaman Masjid Al-Muhajirin, pemerintah Kota Surabaya pada hari kedua Idul Adha. Penyembelihan hewan kurban diserahkan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Proses pemotongan sapi kurban Presiden bernama Bruno dilakukan 5 petugas. Sapi kurban Presiden diternak oleh Rojokoyo Farm di Pakal, Surabaya. Lebaran Idul Adha tahun ini, Pemkot Surabaya menyembelih 91 ekor sapi kurban. 9 ekor disembelih di Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya. Sisanya diberikan kepada sejumlah masjid di Kota Surabaya untuk dibagikan kepada warga sekitar. Kita ke informasi selanjutnya, petugas merazia warga yang kerap mencuci isi perut hewan kurban di sepanjang Sungai Kalimas di Surabaya, Jawa Timur. Warga tertangkap basah mencemari air sungai dikenakan denda hingga kurungan penjara. Petugas berpatroli di sepanjang Sungai Kalimas, Surabaya dan menemukan sejumlah aktivitas warga yang sedang mencuci isi perut dan limbah kotoran hewan kurban. Petugas tidak henti-hentinya memberikan imbauan untuk tidak mencemari air. Mohon perhatiannya, silakan mencuci rumen, tapi isi perutnya tolong jangan dibuang ke sungai ya. Namun meski didatangi petugas, warga masih tetap nekat membuang secara terang-terangan limbah di Sungai Kalimas. Petugas melakukan penertiban dengan mengusir warga dari Sungai Kalimas. Hari ini tadi kita temukan ada di 2 titik, itu warga mencuci isi perut dari hewan kurban, dan kemarin sudah kita pendekatan, kita sosialisasi adanya perda pelarangan membuang sampah sembarangan, dan tadi kita berikan glangsing untuk isi rumen kotorannya harus dimasukkan glangsing, tapi untuk membilas noda-noda yang ada di itunya bolehlah di sungai untuk membilas noda-nodanya, tapi untuk kotorannya itu wajib untuk dimasukkan ke dalam glangsing yang kita bagikan tadi. Hingga 3 hari ke depan, petugas masih berpatroli. Bagi warga yang kedapatan membuang isi perut dan limbah kotoran hewan di sungai, akan dikenakan perda tentang pengelolaan sampah dan kebersihan dengan sanksi tindak pidana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Pemirsa, saat libur panjang Idul Adha, kereta cepat Wus di stasiun kereta KCIC Halim dipadati ribuan penumpang. Sebagian penumpang didominasi keluarga yang ingin memanfaatkan momen libur akhir pekan. Libur panjang Idul Adha, tiket kereta cepat Wus ludes terjual. Penumpang Wus didominasi warga yang hendak berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Demi kelancaran perjalanan dalam libur panjang Idul Adha kali ini, KCIC tetap mengoperasikan 62 perjalanan Wus per harinya. Libur panjang Idul Adha 2025, ribuan pengunjung memadati kawasan Pantai Lands and Pantai Indah Kapuk 2. Terpantau sejak Sabtu siang, ribuan masyarakat Jabodetabek didominasi oleh keluarga memadati kawasan Pantai Lands and Peak 2, Jakarta Utara. Banyak aktivitas dapat dilakukan pengunjung, mulai dari bersantai sambil menikmati deburan ombak di sisi pantai, bersuah foto di spot-spot menarik, berwisata kuliner di berbagai restoran, hingga berbelanja di berbagai booth pakaian dan aksesoris. Untuk jam operasional pantai dibuka dari pukul 7 pagi hingga pukul 11 malam. Pengunjung datang tak dikenakan biaya alias gratis. Sementara libur panjang Lebaran Idul Adha menjadi momen bagi masyarakat berlibur bersama keluarga. Di Kebun Binatang Ragunan terjadi lonjakan pengunjung. Kebun Binatang Ragunan menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang terdekat. Ragunan masih dipilih karena menjadi tempat yang memiliki suasana nyaman sekaligus cocok untuk wisata edukasi anak tentang berbagai satwa, baik satwa asli Indonesia maupun berbagai satwa unik dari negara lain. Nama saya Nabila dari Tangerang. Yang pertama karena harganya cukup affordable ya untuk kita bisa menikmati pemandangan alam yang cukup teduh di sini, sama kita pengen lihat binatang. Kira-kira mau lihat apa sih? Adanya mungkin mau lihat apa? Kalian mau lihat apa? Gajah. Gajah. Orang-orang bakal jarang ke sini, jadi tempatnya sepi. Jadi kita bisa lebih leluasa buat lihat-lihat hewan di sini. Kalian mengenalkan jenis-jenis hewan pada anak. Terima kasih banyak Kak. Iya, terima kasih. Naik ini. Oke, kita naik yuk. Selain harga yang terjangkau, suasana yang asri juga menjadi daya tarik masyarakat untuk berwisata di Kebun Binatang Ragunan. Pemirsa, momen libur Idul Adha tahun 2025 ini memang momen berharga yang bisa digunakan untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan kami saat ini sudah ada di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan, di mana ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya untuk berwisata, melihat hewan, dan mengajak anak-anak sekaligus mengedukasi terkait dengan satwa, baik satwa endemik maupun satwa dari luar negeri. Di sini saya juga akan coba menggambarkan kondisi terkini di Kebun Binatang Ragunan, di mana salah satu kandang hewan yaitu gajah Sumatera yang merupakan hewan endemik ini juga cukup ramai dikunjungi oleh para keluarga baik dari daerah Jakarta maupun sekitarnya. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Maaf. Saya dengan Retno. Oke Mbak Retno, mungkin bisa dikasih tahu Mbak, kenapa sih memilih Kebun Binatang Ragunan di momen libur Idul Adha ini? Karena di sini kan tempatnya dingin ya Mas, terus saya bisa bawa anak-anak, keluarga, tarifnya juga relatif murah kalau masuk Ragunan. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Memanfaatkan libur panjang Idul Adha, ribuan wisatawan memadati areal wisata Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Dengan harga tiket terjangkau, pengunjung bisa berinteraksi dengan satwa. Nanti dicabut saja menggunakan tangan yang sebenarnya. Hari kedua libur panjang Idul Adha, ratusan hingga ribuan orang memenuhi kawasan wisata di Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Pengelola pun menggelar animal show dan arena interaksi langsung dengan sejumlah satwa koleksi Bandung Zoo. Dua kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk menarik minat wisatawan mengunjungi Kebun Binatang Bandung. Lihat orangutan, lihat monyet, banyak
Bagus, luas, adem juga suasananya. Kalau untuk hari ini kami ada panggung animal show ya pukul 2 siang seperti yang melihat satwa, pengunjung di sini juga bisa bersuah foto bersama mereka dan memberi makan animal feeding. Beberapa satwa yang kita bisa kasih makan langsung diantaranya ada jerapah, burung, dan juga rusa. Pengelola Kebun Binatang Bandung menargetkan 1.500 pengunjung setiap harinya. Kunjungan wisatawan ke Kebun Binatang Bandung diprediksi akan terus bertambah selama libur panjang kali ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Libur panjang Idul Adha, ribuan wisatawan memadati Gunung Tangkuban Perahu di Bandung Barat, Jawa Barat. Panorama indah, cuaca sejuk, dan harga tiket terjangkau menjadi daya tarik wisatawan. Ribuan wisatawan memadati objek wisata Gunung Tangkuban Perahu di Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka datang untuk menghabiskan libur panjang Idul Adha bersama keluarga dan kerabat. Panorama yang indah, cuaca sejuk, dan harga tiket murah meriah masih menjadi daya tarik wisatawan. Meskipun hujan kerap turun di kawasan ini, tak menyurutkan antusiasme wisatawan. Mereka tetap asyik berfoto dan berjalan-jalan sambil menikmati udara segar. Tapi sayangnya ini, ya. Tapi kalau suasananya ini cukup, bukan lagi cukup, lumayan bagus sih. Datang ke sini, penasaran ingin melihat suasana di sini karena suasana di sini sangat bagus. Mau lihat kabut aja, banyak kabutnya juga di atas pagi. Ini sama keluarga, Pak? Ya, sama. Ini kesini baru pertama atau sebelumnya udah pernah? Sering kesini. Pengelola wisata menyebut puncak kunjungan wisatawan diprediksi terjadi hari ini. Namun untuk bisa sampai ke lokasi ini, wisatawan harus rela terjebak dalam kemacetan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Momen libur panjang Idul Adha dan akhir pekan dimanfaatkan warga untuk berlibur ke Malioboro, Kota Yogyakarta. Selain kepadatan kendaraan di sepanjang ruas jalan Malioboro, keramaian wisatawan juga terlihat di jalur pedestrian pada Sabtu siang. Menjadi salah satu destinasi wisata favorit, Malioboro memiliki akses transportasi mudah serta menawarkan suasana nyaman dan beragam spot untuk bersuah foto. Sebagian wisatawan juga berbelanja makanan khas Yogyakarta seperti bakpia di sepanjang Malioboro. Sementara itu, pasar tradisional Beringharjo di kawasan Malioboro diserbu wisatawan yang ingin berburu batik untuk oleh-oleh. Resah akan aktivitas penambangan di sejumlah pulau, warganet gaungkan gerakan Save Raja Ampat. Dengan informasinya di Sidomar.